Candy, candy. Hey, 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 hey. Candy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan hari ini, pada video kali ini kembali lagi bersama saya Dwi Utami. Ya, di dalam video ini lagi-lagi kita membahas soal tugas ekonomi makro, yang mana pada saat ini yaitu tugasnya tentang review materi kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Saya langsung saja tanpa basa-basi membacakan reviewan dari materi kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam kebijakan moneter ini sangat penting untuk mengatur kegiatan setiap perekonomian, baik perekonomian negara maupun perekonomian masyarakat. Masyarakat. Yang pertama yaitu pengertian kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat kebutuhan pasokan uang dalam perekonomian negara. Nah, kemudian yang kedua yaitu jenis-jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter ada dua jenis. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif, yang mana merupakan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif, yang mana kebijakan moneter ini untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat. Nah, kemudian lanjut yang ketiga yaitu tujuan kebijakan moneter. Ada beberapa tujuan kebijakan moneter, saya akan menyebutkan satu persatu. Yang pertama yaitu mengedarkan mata uang sebagai perukuran dalam perekonomian sebagai alat pertukaran dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua yaitu untuk menjaga kestabilitasan negara. Yang ketiga yaitu menjaga kestabilitasan ekonomi. Yang keempat meningkatkan kesempurnaan kerja. Yang kelima yaitu memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Yang ketujuh, mempertahankan keseimbangan antara IS dan LM. Yang ke-8 yaitu pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan pendapatan. Di sini saya hanya membacakan reviewan dari materi tersebut, yaitu materi kebijakan ekonomi moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Kemudian lanjut yang keempat yaitu instrumen kebijakan moneter. Ada beberapa instrumen. Yang pertama yaitu kebijakan moneter operasi pasar terbuka. Yang kedua kebijakan diskonto. Yang ketiga kebijakan cabang KARS. Yang keempat kebijakan kredit ketat. Yang kelima kebijakan dorongan moral. Yang keenam yaitu kebijakan menyesuaikan suku bunga. Lanjut yang kelima, materi yang kelima tentang ekonomi, masih tentang kebijakan ekonomi moneter dalam perspektif Islam, yaitu beberapa instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Ada dua. Yang pertama yaitu maslahat Ekisoduna, dan yang kedua yaitu maslahat mainstream. Nah, kemudian yang terakhir tentang instrumen kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama yaitu ada 6 kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama yaitu Misbatul Istiyati. Yang kedua Iqna al-Nawawi. Yang ketiga yaitu Nisbatul Iqrad. Yang keenam Adatul Sanatat. Yang kelima yaitu As-Sukuk al-Islamiyah. Yang keenam Ismat al-Gumi, dan yang terakhir yaitu Adatul
Masrid, Adatul Masrid. Mungkin itu saja materi atau reviewan materi dari saya tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Dan kemudian di sini saya akan bertanya mengenai instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam yang ada 7 tersebut. Saya akan bertanya tentang Iqna al-Nanawi itu dalam keseharian masyarakat atau dalam kehidupan lingkungan masyarakat ini, Iqna al-Nawawi ini mengatur persoalan apa? Mungkin bisa dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.